Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian kita halaman 13 baris 24 baris dari atas, keempat dari atas. Li salamatid dunya khisalun arba'un ghafrun li jahlil qawmi man'uka tajhala wa takuna min saybil unasi ayisan wa li saybi nafsika lil unasi badilah. Bagi keselamatan di dunia, yaitu ada beberapa perkara yang empat. Pertama, memaafkan bagi kebodohan orang-orang. Kedua, mencegahnya engkau bahwa berlaku bodoh oleh engkau. Dan ketiga, hendaknya ada oleh engkau dari pemberian orang-orang, yaitu putus asa. Walisai binafsika, dan bagi pemberian dirimu, lil unasi, bagi manusia, badila, yaitu memberikan. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, moga cukup waktu kita bedah dua bait ini. Kalau enggak cukup, secukupnya saja. Saudara sekalian, satu di antara wasiat-wasiat orang-orang yang dekat dengan Allah, yakni para wali-waliullah, supaya kita hidup penuh bahagia di dunia, penuh bahagia di kubur, penuh bahagia di akhirat, adalah memiliki sifat zuhud. Dan ini sudah kita jabarkan zuhud itu apa, lawanannya hubbud dunya itu apa. Ini sudah kita bedah sebelum Ramadan. Malam hari ini kita berbicara indikator orang yang bersifat zuhud. Apa yang tampak dalam hidupnya bagi orang yang bersifat zuhud, begitu. Kata kiai kita, li salamatid dunya khisalun arba'un. Ada empat macam kunci keselamatan seorang hamba di dunia ini. Supaya kita orang ini selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat. Supaya kita selamat, maka kita kudu memiliki empat macam perkara. Jadi ada empat
kunci kebahagiaan seorang anak manusia. Semua kita hidup pengen selamat, selamat iman kita, selamat keluarga kita, selamat pergaulan kita, selamat usaha-usaha kita, selamat keuangan kita, selamat dunia, selamat akhirat. Itu kuncinya, kata Syekh Zainuddin Al-Madibari dalam Hidayatul Adqiya, ada 4. Kata beliau, bisalamatid dunya khisalun arba'u ghafrun li jahlil qaumi man'uka tajhala wa takuna min saybil unasi aisan wa li saybi nafsika lil unasi badina. Begitu. Jadi saudara, siapa orang yang pengen selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di kubur, bahagia di akhirat, kuncinya 4. Ada 4 ini kunci. Apa tuh yang 4 itu? Pertama, ghafrun li jahlil qaumi. Kita memaafkan kekurangan, kesalahan, kekeliruan orang lain. Jadi kita orang kalau pengen bahagia hidup kita harus banyak-banyak maklum kepada orang. Lebarin pikiran kita, luasin hati kita pada kesalahan-kesalahan orang lain. Itu 1. Namanya kita berinteraksi dengan orang banyak, apa itu di tetangga kita, apa kita itu di kantor kita, atau di perkumpulan kita, organisasi kita. Kepala orang itu beda-beda, rambut boleh hitam tapi sama dengan kita rambut, tapi hati, pola pikir belum tentu sama. Maka kita kalau pengen bahagia harus banyak maklum. Banyak maklum. Begitu sama istri kita maklum. Pagi-pagi kok kagak dikasih sarapan. Oh mungkin dia lupa kali, dianggapnya ini hari Kamis puasa kayaknya. Begitu aja. Banyak maklum. Banyak maklum sama orang. Jadi kalau sama orang harus memunculkan banyak kemungkinan. Kita bikin acara, teman kita nggak datang, ini kurang ajar dia, nggak menghargai kita, kagak datang. Yang jauh aja datang, masa dia yang dekat aja kagak datang? Ini emang dia kagak ada hormatnya sama kita. Ini namanya tidak maklum, kurang bahagia, pegel mulu hidupnya. Yang kayak begini
Maklum aja, oh mungkin dia lupa kali, mungkin dia lagi kurang sehat kali. Jadi harus banyak begitu kita dalam hidup. Kalau enggak bahaya. Apalagi kita timbang baru dengar doang. Rusaknya kita itu kan karena seringkali melihatnya pakai kuping, ngelihatnya pakai kuping. Di mana-mana juga ngelihat mah pakai apa? Mata. Ada nggak yang ngelihat pakai kuping? Iya, ngelihat pakai kuping. Kata temannya, tahu nggak bang si Anu tuh begini-begini. Baru denger doang tuh langsung nyimpulin. Begitu. Belum juga ngelihat, baru kuping doang. Namanya ngelihat pakai. Rusaknya kita seringkali ngelihat pakai kuping. Maka kita orang tuh kudu memaklumi sama orang lain, banyak maklum biar kita selamat. Banyak maklum. Ini mana ini yang ngomongin ngaji, ngomongin doang dia gak datang. Yang payah banget dia, bisanya ngomongin doang, datang kagak. Itu namanya belum. Oh mungkin dia lagi sakit, saking pengen dapat ganjarannya dia ngajakin orang walaupun dia begitu gitu. Mungkin di rumahnya hujan kali, orang kagak hujan begini. Maklum kalau pengen bahagia tuh banyak maklum. Kalau jadi guru kok murid nih ngantuk ya, begitu. Ini kurang ajar. Gua mau dari jauh-jauh datang, dia tidur. Ini enggak bahagia. Kita harus malu. Oh mungkin ini murid capek kali, tapi saking pengennya ngaji sampai di majelis dia tidur. Begitu. Jadi maklum aja. Oh mungkin dia di rumahnya diomelin bininya mulu, kagak bisa tidur kalau di rumah, kecuali bisa tidur kalau di majelis. Biarin aja, dapat tenang dari majelis. Begitu. Jadi nggak apa-apa. Mu'allim Syafi'i Al-Zami rahimahullah begitu. Kita ngaji malam Rebo di jembatan 5 Sawah Lio, tidur malam biarin, dia capek kali, udah bagus tidur di majelis daripada tidur di rumah nggak dapat ganjaran. Begitu. Maklum namanya ghafrun li jahlil qaum, memaafkan kesalahan, kebodohan orang. Jadi kalau sama orang lain tuh harus maklum, positif thinking, husnudzon. Kalau sama orang lain tuh itu kunci bahagia. Begitu. Udah, kita harus baik sangka aja sama orang, sangka baik. Bini kita masak kebanyakan garam, emang dasar jadi orang udah punya anak 5 juga bego banget dah ngurus laki, masak pakai asin, nggak usah. Oh mungkin bini kita ini lupa, udah dikasih garam pikirannya belum, mungkin begitu kali. Begitu mungkin karena kalau kali mikiran lakinya gajinya dipotong 50%, jadi dia puyeng juga. Jadi maklum aja. Sampailah ketika bini nanya, bang bagaimana rasanya? Nikmat banget. Kata lakinya, andai garam dikurangi dikit jauh lebih nikmat. Itu udah cukup. Kayak begitu. Bininya juga paham, oh kasihan kan. Begitu.
Enggak, udah punya anak 5 masih bego banget masak. Astagfirullahaladzim. Ada enggak bu lakinya yang model kayak begitu bu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini orang baik-baik. Ya Allah, tuh begitu. Jadi kita kudu maklum aja. Lakinya nggak bagi duit, maklum, oh mungkin belum gajian kan, maklum lah. Jadi biar nggak ribut. Jadi itu kunci bahagia. Udah maklum aja. Kalau kagak maklum, ribut mulu. Apalagi kayak model kayak saya. Pagi mestinya sarapan, bini udah berangkat ngajar di Jakarta Barat. Sampai sore kita pulang ngajar, mak dia udah tidur lagi. Begitu. Minggu dia libur kita ngajar. Kita Senin belum ada kajian di kantor, dia ngajar. Kagak ketemu. Kalau nggak saling maklum, harus saling maklum aja hidup. Kalau nggak ribut mulu, kapan jalan-jalannya? Begitu. Jadi nggak ketemu. Hidup itu harus saling memaklumi. Biar kita senang, biar kita bahagia, maklum aja, maklum. Ibarat ibu sama lakinya, laki saya juga pengen kayak laki orang-orang, bininya dibawa ke PIM kan dari City, pengen, tapi kayaknya belum ketemu rezekinya. Ya pasar malam aja lah. Malam apa itu? Oh, Sabtu. Iya, udah begitu aja. Iya, emang begitu. Begitu. Udah hidup tuh begitu itu. Harus memaklumi orang lain. Memaklumi. Kalau enggak memaklumi, masalah dalam hidup. Memaklumi aja. Begitu. Coba bagaimana Rasulullah SAW pulang dari dakwahnya, diketok pintu rumah bininya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Tok tok tok, tak bangun, tidur depan pintu. Bininya bangun keluar pagi, lagi tidur. Maklum, kenapa nggak bangun nih? Udah pulas kayaknya kamu tidur begitu. Kalau kita belum jadi bini kagak ngerti banget sama laki. Ya Allah, kasihan banget tuh bini, diomelin mulu sama lakinya. Begitu. Kalau ibu kan enggak, bu ya, enggak, alhamdulillah. Maklum. Gimana Bang Haji? Harus maklum. Jadi orang harus maklum. Kurang garam. Nih saya ceritain kisah menarik seorang ulama. Jadi ada orang anaknya banyak supaya bisa masuk. Anaknya cukup banyak, jadi kelihatannya ikut organisasi tunji, hiji tahun hiji bocah. Tunji, hiji tahun hiji bocah. Jadi per tahun punya anak, jadi anaknya banyak, ada 6. Belum lama nikah, baru 6 tahun 6 anaknya. Uang per tahun 1, jadi masih kecil-kecil anaknya, masih kecil. Kebiasaannya nih orang soleh ini, jadi kalau pulang kerja tuh
malam pulang kerja dia sesudah copot sepatu segala macem makan. Biasanya begitu, makan dulu yang udah disediain oleh istrinya, makan. Itu biasa rutinitasnya begitu, makan malam. Hari itu anaknya rewel, jadi nangis sore itu anaknya, sampai nggak keburu si istri untuk masak-masak. Akhirnya istri yang baik, kreatif, bagaimana masak biar cepet, nggak ada lagi cara, bikin telur mata sapi, telur ceplok, paling cepet. Telur ceplok cuman telur doang, kasih garam aja jadi. Namanya disebut telur mata sapi. Orang Pondok Pinang nyebutnya begitu ya. Telur mata sapi, telur ceplok. Telur ceplok, baik. Telur ceplok. Waktu goreng telur, anak yang kecil nangis, ditinggallah dia karena si bayinya nangis, teten bayi. Dia ingat naruh lagi goreng telur, gosok telur, diintip di keranjang, udah habis, kagak ada lagi, cuman itu. Maka dia bingung sang istri, tapi apa daya, enggak ada waktu untuk beli, sehingga telur mata sapi gosong tuh ditaruh juga di meja makan. Ini air teh manis, nasi, kecap, telur mata sapi gosong. Oh, ceplok. Maka kemudian sang laki itu pulang. Dia masuk kamar ngelonin bocah. Laki pulang jam 8 kerja. Pulang copot sepatu ya ke meja makan. Nasi sama telur gosong. Enggak ada komentar apa-apa. Laki dia makan aja tuh nasi dengan telur gosong. Bininya keluar dari kamar dengan anak yang gede, umur 6 tahun, artinya paling gedenya segitu. Jadi 6 tahun, SD kelas 1. Kalau kita orang sekarang nggak bisa, masih TK. Keluar anaknya tuh, kata bininya bilang, ya maafin, telurnya gosong. Apa jawab lakinya itu sambil makan tuh? Ayah paling doyan banget makan telur mata sapi gosong. Jawab, ayah doyan banget makan telur mata sapi gosong, paling nikmat. Dipikir sama istri, lakinya bakal marah-marah. Enggak begitu. Dia makan sampai habis telur mata sapi gosong. Maka malam itu selesai makan, anaknya disuruh ke kamar sama si bapak. Dia habis makan tuh duduk di depan TV. Kamu tidur kalau udah belajar. Bapaknya di depan TV. Kata anaknya, ya boleh nggak ngomong sebentar? Kata anaknya yang 6 tahun. Kata si bapak, boleh. Apa yang mau ditanya? Kata anaknya, benar
ayah doyan telur mata sapi gosok, anaknya yang 6 tahun. Kata ayahnya, bener nak, enaknya kayak apa ya? Begitu. Kata anaknya dengan nanya polos. Akhirnya kata ayahnya, duduk dulu dah, sini, duduk. Kata ayahnya, begini nak, ayah yakin ibumu enggak sengaja goreng telur ampe gosong, enggak sengaja. Ibumu ampe goreng telur ampe gosong, ayah yakin enggak sengaja. Mungkin adik-adikmu tadi maghrib rewel, ada yang nangis, sering minta makan, mungkin. Jadi nggak sengaja ibu goreng sampai gosong. Kita ini bukan pentol korek yang ada pala, nggak ada otak. Kalau pentol korek ada palanya, tapi nggak ada otaknya, maka kena gesekan dikit nyala. Kalau kita mah ada palanya, ada otak, ada hati, maklumin aja. Begitu maklum, nggak sengaja, yakin ibumu ampe goreng, ampe gosong nih nggak bakalan. Mungkin pikiran ibumu beli gak keburu waktunya makan. Tuh begitu tuh. Yang kita mau tanya, ada nggak bu laki di Pondok Pinang apa kayak begitu tuh? Ini yang saya mau tanya. Bu, banyak, alhamdulillah. Tuh luar biasa. Kayak begitu tuh. Sebab hati itu adalah kayak danau dan bisa kayak gelas. Masalah itu kayak garam. Garam segenggam ditaruh di gelas, kita minum airnya rasanya asin. Garam segenggam ditaruh di danau, rasanya tawar. Kenapa enggak berubah? Tempatnya lebar, tempatnya lebar. Kalau tempat lebar, masalah besar menjadi kecil pada hati yang lebar. Masalah kecil jadi gede pada hati yang sempit. Kunci bahagia ghafrun li jahlil qaum, memaklumi kesalahan orang lain. Kayak begitu. Telur mata sapi gosong, kita mah ya Allah timbang kobokan. Kobokan daging ayam ada, daging sapi ada, ikan ada, kerupuk ada, sambal ada, lengkap. Ini kita nyediain makan lengkap. Timbang kobokan doang jadi masalah. Astagfirullahaladzim. Lo jadi bini bego banget ngurus laki, dari dulu sampai punya anak 6 kayak begini kagak bisa. Kobokan mana kobokan? Ya Allah, kobokan jadi masalah. Ada nggak bu laki yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu kayak begitu. Ini mau ampe telur gosong dimakan, ampe seakan-akan nggak ada masalah. Enak ya kagak. Gosong bagaimana? Tapi dibikin enak lantaran memaklumi, dan itu kunci bahagia. Kita harus maklum aja begitu.
Ada bini yang cerdas, ngasih bininya, lakinya makanan. Begitu. Pengennya bini tuh, ya Allah memuliakan laki, pengennya mau tiap hari daging ayam, daging sapi tiap hari. Cuman ngasih duit 10.000.